Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama aku ucapkan terima kasih kepada pihak Masjid Al-Falah atas diundangnya saya sebagai narasumber terkait dengan bagaimana prosesi saya ketika dulu saya menjadi seorang Kristianti, habis itu saya convert ke Judaism dan akhirnya saya convert ke Islam. Jadi ada satu hal yang menarik ya, ketika saya dulu menjadi seorang Kristianti, di mana saya dulu aktif di gereja. Sewaktu kecil saya itu dididik oleh orang tua yang istilahnya seorang aktivis di gereja. Nah, seiring berjalannya waktu saya masih kecil itu saya dididik. Pertama itu pasti ada yang namanya sekolah minggu, dan akhirnya saya itu ikut di salah satu persekutuan taruna ya. Terus akhirnya saya katekisasi di situ. Nah, katekisasi saya diajarkan, ya seperti itu ya, kalau di Kristen itu mungkin kita diajarkan yang namanya apa ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Allah dan Juru Selamat. Terus habis itu kita juga dikasih pengajaran kayak saling mengasihi, kasih, sukacita, dan sejahtera, dan juga second basic. Jadi saya dididik oleh orang tua yang benar-benar aktif di gereja, karena pada waktu itu orang tua saya adalah salah satu diaken di gereja. Gereja saya dulu ada di Penil, di Surabaya, Jalan Raja Wali. Nah, saya mulai ikut dengan yang namanya kayak pelayanan gitu ya, kayak pelayanan dari gereja ke gereja, sampai saya ikut di salah satu gereja di, kalau nggak salah di Manyar. Di Manyar itu di JKI Bukit Sion kalau nggak salah. Nah, seiring berjalannya waktu, saya tuh belum pernah yang namanya ikut dialog lintas iman dalam konteks agama. Nah, kebetulan dulu itu kan masih apa ya, ada satu medsos Facebook, Twitter. Nah, saya tuh cuma berselancar di Facebook dan saya ketemu dengan orang-orang yang ada di dunia tersebut. Nah, kebetulan ada yang membahas terkait dengan yang namanya agama. Saya sebagai seorang Kristen pada waktu itu, hati nurani saya semacam kayak ada apa ya, ketika ada satu praktisi dari kalangan non-Kristen berkata bahwa Tuhan saya tidak, itu kekristenan saya itu macam kayak ngebela gitu. Bagaimana mungkin Tuhan saya itu tidak kan gitu. Nah, dari situ saya mulai belajar dengan apa yang namanya sekolah Alkitab. Dan juga saya mempelajari, dan itu pun saya tanya sama pendeta, bagaimana mungkin Tuhan yang kita sembah itu sebenarnya satu, kok bisa dibilang apa kalangan Kristen itu tiga. Nah, situ pendeta mulai mengajarkan. Dan dia bilang begini, ilmumu masih belum segitu, alangkah baiknya engkau belajar bagaimana berbuat baik antar sesama, bagaimana mengasihi Tuhan Allah, bukan gitu. Nah, di situ ada macam kayak apa ya, dalam mindset saya, saya harus belajar pokoknya, karena saya harus membantah narasi yang dibuat oleh kalangan non-Kristen pada waktu itu. Nah, saya mulai belajar, benar nggak sih Tuhan yang aku sumpah itu ada tiga pribadi. Dan ketika saya mulai belajar, dan realitanya memang iya gitu. Dan akhirnya di medsos, dulu itu masih belum ada YouTube. Nah, di medsos saya ketemu dengan seorang, kalau yang saya bilang guru saya saat ini, Profesor Melek Kemali. Saya bertemu dengan beliau di medsos, dan akhirnya kita berdialog singkat di situ. Nah, dari situ
muncul lagi perspektif saya. Kayaknya aku ini harus belajar gitu, lebih belajar supaya aku bisa tahu dari Kristen yang mindset saya pada waktu itu Trinitarian. Saya belajar, saya keluar dari Trinitarian dan saya masuk ke dalam satu komunitas Hebrew di Ahafat Ami, di mana di sana dipimpin oleh seorang Jewish, yaitu Ishak Safira, dan juga ada Itaki pada waktu itu. Jadi dari Kristen Trinitarian saya pindah ke Mesianik. Mesianik ini kalau saya jelaskan dia masih Kristen, tetapi dia darah Jewish dia atau Yahudi itu ada. Tetapi Mesianik ini dia mengimani Yesus sebagai Juru Selamat. Jadi everything about siapapun yang menarasikan bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat, itu adalah Kristen. Intinya di situ. Nah, saya sempat terlibat dialog juga pada waktu itu sama Profesor Benavamali. Masih banyak ilmu yang harus saya pelajari ya. Dan akhirnya saya merasa bimbang gitu ya, belajar di Fatami. Jadi mau nggak mau aku harus convert ke Judaism. Nah di situ saya convert di Judaism, salah satu religion majority dari bangsa Israel, dan saya diajar oleh salah satu rabbi. Kalau mungkin di YouTube pada tahu semua, Rabbi Tovia Singer. Nah itu adalah rabbi pengawas saya di komunitas saya di Jakarta, yaitu SKI. Saya belajar di situ. Saya belajar di situ dan juga saya belajar di Chabad dan juga saya belajar di Yeshiva di Yerusalem. Nah di situ saya menemukan something apa ya, kayak kebenaran waktu saya ada di Judaism, dan akhirnya saya terjun menjadi seorang kristologi di situ. Dan akhirnya banyak saya berdialog dengan para praktisi Kristen dan juga sering sharing dengan para praktisi Islam, begitu juga dengan Guru Ditan sebagai guru saya juga, dan juga dengan Profesor Benavamali. Nah ketika saya belajar menjadi seorang praktisi Judaism, dari seiringnya berjalannya waktu ya, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, kurang lebih itu saya belajar Judaism ada kurang lebih 7 tahun. Nah di situ saya sempat sharing dengan seorang rabbi. Saya bertanya, Raf, what do you think about Muslim? Saya tanya seperti itu. Terus dia bilang, Muslim, this is a religion yang begitu beautiful. Salah satu religion yang sangat indah. Ada satu konsep kesamaan antara Jewish atau Judaism dengan Islam. Dimana kalau kita ingat ya, mungkin di sini dulu banyak yang Kristen, mantan Kristen kan gitu. Ketika saya diberi satu narasi oleh salah satu Rav, nur cahaya Islam itu sudah ada sejak zaman Adam. Itu perspektif dari seorang rabbi dan namanya adalah Rabbi Ben Abramson. Nah, begitu banyak Rabbi Ben Abramson mengajarkan saya, dan juga Rabbi Benjamin Meiser, salah satu ketua Rabbi di Indonesia, sempat berdialog dengan saya terkait bagaimana dengan nur cahaya Islam yang sebenarnya sudah ada di era Adam. Nah di situ saya mulai berpikir, jika Islam adalah salah satu religion yang begitu indah dan berhak atas yang namanya olam apa ini kan bahasa Jewish, kalau kita artikan surga kan. Nah kalau Muslim itu berhak atas namanya surga, dan di dalam perspektif Judaism, Islam adalah salah satu religion yang begitu mengajarkan konsep monoteistik yang begitu sempurna, maka mau gak mau mindset saya harus ke Islam. Why not? Kan gitu. Nah disitulah akhirnya saya memutuskan untuk mengucapkan kalimat syahadat, dan kebetulan saya bersyahadat di Masjid Al-Akbar. Saya ditemani sama Qurbi dan juga Profesor Benavamali. Nah di situ saya mulai belajar tentang
Islam yang sebenarnya sudah saya pelajari kurang lebih 4 tahun yang lalu. Dan di situ saya masih sempat terlibat dialog ya dengan pendeta Muri Wali, dengan pendeta Mahapu Sagala, juga banyak terlibat dengan pendeta Gracia Pelu. Nah, saya mulai flashback melihat satu pengajaran baik itu di dalam Christianity, di dalam Jewish atau Judaism dan Islam. Ada something yang bagi saya cukup menarik. Banyak orang itu yang tanya sama saya, Bang Umar, Bang Valen, kan nama panggilan saya itu. Kenapa Anda ini kok sampai beralih dari Kristen ke Judaism? Nah, saya mau nggak mau saya harus menjawab dengan terus terang. Kristen, saya banyak belajar sisi historis dan filologi. Kristen itu pertama kali di Antioquia. Jadi dulu waktu aku menjadi seorang Kristen, aku tahunya Yesus itu ya seperti yang dijelaskan nama pendeta saya. Jadi everything about Jesus yang saya tahu ya yang digambar-gambar itu banyak yang di Google yang panjang segala macam. Ketika aku belajar Jewish perspective, ternyata Yesus itu bukan seperti yang digambarkan oleh kebanyakan media. Yesus itu orang Jewish, nama aslinya Yeshua, terdiri dari huruf Ibrani, Yod, Sin, Vav, dan Ayin itu kalau dibaca Yeshua. Nah, Yeshua sendiri atau Yesus itu mengajarkan salah satu konsep monoteistik yang begitu sempurna. Nah, kita tahu mayoritas dari Kristen itu mengajarkan konsep yang dikenal fundamental. Fundamentalnya itu 90% Kristen itu mengajarkan konsep ketuhanan yaitu Trinitas. Nah, di situ saya sempat dialog kecil dengan salah satu pendeta ya. Siapa yang ngajarin Trinitas pada waktu itu? Jika Trinitas itu adalah firman Allah, terus siapa yang ngajarin Trinitas? Saya bertanya seperti itu kepada salah satu pendeta ya. Banyak sekali para pendeta itu minim yang namanya sisi historis. Nah, ketika aku mempelajari bagaimana konsep Trinitas ini, kita tahu bahwa Trinitas itu adalah salah satu pengajaran dari Bapak Gereja, di mana di sana ada salah satu Bapak Gereja yang bernama Tertullian. Itu mengajarkan konsep Trinitarian yang diimani oleh semua umat Kristen di seluruh dunia. Jadi Bapak Gereja yang namanya Tertullian inilah yang mengajarkan konsep Trinitas. Berbeda dengan ajaran para nabi, ya, baik di dalam kitab Torah, Nevi'im, Ketuvim, bahkan di dalam Injil dan di dalam Al-Quran sendiri. Itu ada something different ketika tiga religion ini disandingkan, baik itu Islam, Judaism, dan Kristen. Seluruh nabi, mulai dari Adam, Abraham, Nuh, Abraham, Mose, Rabbi, Esra, Nehemia, sampai kepada baginda Rasul, itu mengajarkan salah satu konsep monoteistik yang begitu sempurna. Kalau kita mengingat bagaimana pengajaran Mose, Rabbi, atau yang dikenal Nabi Musa dalam Islam, itu sangat jelas mengajarkan bagaimana konsep monoteistik, menyembah hanya kepada satu Allah. Itu tertulis di dalam Torah, di dalam bahasa Ibrani, di dalam Ulangan 6 ayat 4, atau dalam bahasa Ibrani Tefari. Torah itu kan ada Bereshit, ada Shemot, ada Vayikra, ada Bamidbar, ada Tefari. Nah, Mose Rabbeinu mengajarkan kepada bangsa Israel dalam bahasa Ibrani, di sana dikatakan Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan pengajaran ini diteruskan sama Yesus. Kalau dalam bahasa Ibrani, Yeshua. Di dalam Markus 12 ayat 29, di sana dikatakan, dan kita tahu bahwa Yesus, Yeshua, Nabi Isa alaihissalam itu adalah seorang Jewish, seorang Yahudi. Dan ketika Yesus ditanya oleh para ahli Torah, Yesus menjawab, pertanyaan itu seperti begini, itu ada dalam Markus 12 ayat 29. Hukum manakah yang paling utama?
Nah di situ Yesua atau Yesus itu menjawab dalam bahasa Ibrani, bukan dalam bahasa Greek ya. Kita tahu bahwa Yesua atau Yesus itu seorang Jewish, seorang Yahudi, dan bahasa yang dipakai itu adalah bahasa Ibrani. Di sana dikatakan dalam Markus 12 ayat 29 di dalam bahasa Ibrani, "Fayaan koto Yesua Arizona lechor amiswat semua Israel asyum alekum asyum eka." Nah, pengajaran yang dibawa oleh para nabi dan juga pengajaran yang dibawa oleh Yesus itu sama seperti yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Ketika Quran itu kan pertama kali di Lauhul Mahfuz diturunkan untuk diajarkan kepada umat Islam baru kepada Rasulullah. Jadi ketika malaikat Jibril memberikan risalah kepada baginda Rasulullah, ada satu statement yang cukup menarik di dalam mindset saya. Jadi Quran ayat pertama kali yang turun itu adalah Iqra. Apa arti dari Iqra? Itu mindset saya berpikir. Jadi ketika kita masuk di Islam, kita disuruh belajar dulu basic. Iqra itu membaca. Kalau kita punya mindset gini, Iqra dalam perspektif Islam itu adalah yang paling dasar. Kita disuruh belajar huruf hijaiyah, alif, bata, salju, ahwat, sampai seterusnya kan gitu. Bahkan kita membaca surah Al-Fatihah berikut sana. Itu kita diajarkan dari awal. Tidak seperti yang lain. Kalau yang lain pasti ketika kejadian kan di sini mantan Kristen banyak. Kalau kita dulu Kristen, ayat pertama kali yang turun Bereshit bara Elohim et as-samayin fi et ha'aret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berbeda dengan Islam. Islam mengajarkan satu konsep basic supaya kita bisa mengerti. Iqra artinya kita disuruh baca, kita disuruh belajar. Jadi baca, bukan kerja. Gitu. Jadi buktinya begini dah. Aku kasih satu analogi. Kita sering ya ke Indomaret. Indomaret itu ada tulisan di pintu, dorong dan masuk. Kadang kita nggak sadar ya, itu tulisannya dorong, kita tarik. Dan kita bisa mengetahui, orang ini nggak pernah baca. Gitu. Tapi kalau kita baca, kita pasti tahu. Nah, saya kembali lagi ke pengajaran dari para nabi. Mulai dari Adam, Nuh, Abraham, Mose, Rabbeinu, Yesua, terus sampai kepada Injil, Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, bahkan kepada baginda Rasulullah, pengajaran terkait dengan Allah yang Esa itu sangat jelas ya. Di dalam surah Al-Ikhlas di sana dikatakan Qul ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi mulai dari Adam sampai kepada baginda Rasulullah, pengajaran terkait dengan monoteistikan Tuhan itu nggak pernah berubah. Nah, berbeda dengan kekristenan. Kekristenan itu kan dulu, kalau kita baca PP, Kristen itu pertama kali disebut di Antioquia. Jadi untuk kita para mualaf, kita harus tahu dulu nih. Karena di luar sana banyak sekali misionaris itu banyak. Mereka punya dalil ya, punya dalil di dalam Matius. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu dalil mereka. Ketika mereka menggunakan dalil tersebut, mereka nggak kena delikkan gitu. Nah, bagaimana cara kita mengkantar? Masalahnya banyak sekali sekarang misionaris itu yang mengabarkan Injil mereka kepada orang-orang yang awam. Contoh kayak kalau ada bencana gitu, mereka akan masuk ke dalam satu narasi sosial. Nah, di situ saya, dalam hati kecil saya harus membentengi umat Islam dengan bentuk pengajaran, edukasi supaya kita bisa mengangkat perspektif dari para misionaris. Nah, ketika saya sempat berdialog dengan para pendeta, mereka selalu bilang, Tuhan kami satu. Ketika saya tanya, kalau Tuhan kamu satu, siapa nama Tuhan kamu? Dia bilang, Jesus.
He is Jesus. He is my God, katanya gitu. Jika Yesus Tuhan kamu, siapa lagi Bapa? Dia mulai masuk ke konsep dia, Trinitarian. Satu atau tiga, tiga atau satu. Mungkin di sini yang Kristen udah pada tahu Trinitas. Tres personae, una substantia, discreti, non separati. Itu bahasa Greek. Makanya kalau kita udah mualaf, kita harus belajar. Banyak di luar sana mereka mengajarkan salah satu konsep yang bagi saya, pribadi saya, bahwa ajaran mereka menurut iman mereka benar, tapi menurut iman kita sebagai umat Islam itu tidak sesuai dengan akidah kita. Kenapa? Karena di dalam surah salah satu itu aku ingat lakon tokafaru kolu inallah salisu salasa. Jadi kita berhak untuk mengabarkan kebenaran yang ada di dalam Quran dan tidak menutup kemungkinan kita harus tahu bagaimana kita belajar tentang kristologi. Itu penting. Itu kita bisa diajarkan kepada anak-anak kita. Karena sekarang bentuk daripada misionaris itu sekarang sudah sangat halus. Mau nggak mau kita harus membentengi diri kita dari pemberontakan. Nah, saya lanjut lagi. Ketika saya ada di Judaism, saya sempat melihat salah satu dialog. Waktu itu di Knesset Yerusalem. Ada Rabbi Benjamin, ada Rabbi Ben Abramson, dan ada Rabbi Meir, dan juga ada petinggi Islam dari Hebron. Lalu di sana terlihat ada satu dialog kecil. Pada waktu itu dimulai percakapan oleh Rabbi Meir. Rabbi Meir itu bilang begini, seharusnya Judaism dan Islam itu berdiri sendiri-sendiri. Lalu petinggi Islam dari Hebron, Syekh Sabatu Abu-Bakar, bagaimana pendapat Anda jika nanti bapak kita Abraham itu datang? Dan Rabbi Meir menanggapi, sesungguhnya kita itu ada dalam satu bahtera. Nah, kalau ngomongin bahtera berarti ngomongin nenek moyang kita, Nuh. Dan sedikit saya berbicara tentang bagaimana Nabi kita yang ada dalam Quran selain dari baginda Rasulullah yaitu Abraham. Nah, Abraham ini punya dua orang anak. Yang pertama dari Hagar dan yang satu dari Sarah. Nah, kita belajar sisi historis dari baginda Rasulullah. Karena di luar sana kekristenan selalu menyangkal kenabian dari baginda Rasulullah, dan itu realita. Tapi kita harus banyak belajar. Jadi Abraham itu punya anak pertama dari Hagar, namanya Ismail. Ismail itu menurunkan ke Uras saja sampai kepada Kedar. Kedar sampai ke bawah itu baginda Rasulullah. Berbeda dengan anak dari Sarah yaitu Yiskak. Yiskak mempunyai anak Yaakov, Yaakov mempunyai anak 12 suku Israel. Jadi keturunan dari Yiskak, Yaakov itulah bangsa Israel. Sementara baginda Rasulullah itu kalau dilihat dari sisi historis itu merujuk ke Ismail. Banyak di luar sana selalu bertanya begini, tidak mungkin baginda Rasulullah itu diterima oleh kalangan bangsa Israel. Saya juga harus objektif. Memang benar, bangsa Israel itu tidak bisa menerima kenabian dari baginda Rasulullah. Kenapa? Satu, baginda Rasulullah bukan seorang Jew atau bukan seorang Jewish atau bukan seorang Yahudi. Baginda Rasulullah, beliau berasal dari Arab. Mau nggak mau, bangsa Israel tidak bisa menerima. Tapi ada satu hal yang menarik di dalam literatur mereka, di dalam Melachim Ulmichama, baginda Rasulullah itu disebut dengan Ismail. Jadi ada satu kode etik untuk menyebut Nabi besar kita. Jadi di dalam literatur Jewish,
Baginda Rasulullah itu disebut sebagai Ismail, dan itu tertulis di dalam Melakin Rumifam. Di sana dinarasikan bahwa Baginda Rasulullah itu adalah salah satu bagian daripada rencana Asyik. Asyik itu bahasa Ibrani. Kalau diterjemahin Allah ada gitu. Nah, salah satu bagian dari rencana Allah dan yang mempromosikan satu Tuhan. Jadi kabar baiknya di situ. Sekalipun bangsa Israel tidak menerima kenabian baginda Rasulullah, itu tidak ada masalah bagi umat Islam. Kenapa? Karena kebenaran itu bukan berdasarkan bangsa Israel. Kebenaran bukan berdasarkan kitab mereka, karena kitab kita sudah sempurna. Kita memiliki Quran yang begitu sempurna dan manuskripnya yang paling tua di Birmingham itu masih terjaga untuk sekarang. Berbeda dengan kitabnya, kitab kita dulu ya, PL dan PB ya, yang 66 kitab. Kalau Katolik 73 kitab, mulai dibikin dari Konsili Ibu, Konsili Kartago, Konsili Florence, Konsili Triote, dan Konsili Vatikan pertama. Nah, ini sejarah biar kita bisa tahu. Berbeda dengan kitab-kitab yang dulu. Artinya begini, Quran, ada satu narasi di dalam Quran. Bilangnya demikian, bahwa kitab mereka diubah. Gitu. Ketika Quran mengklaim, berarti harus ada bukti kan gitu. Kalau nggak ada bukti berarti Quran bohong kan gitu. Tetapi apa yang ada di dalam Quran semua benar. Ketika ada narasi bahwa kitab mereka diubah, pertama kita lihat Torah. Di Quran itu kan ada Nabi Musa diberikan Torah, Nabi Isa alaihissalam diberikan Injil, tapi kitabnya sudah dirubah-rubah. Nah kita mulai dulu di dalam Torah. Benar nggak sih Torah itu dirubah-rubah? Nah kalau nggak dirubah-rubah, kenapa Torah itu ada dalam dua versi? Ada Torah Samaria dan ada Torah yang dari Israel, ambil dari Masoretic text. Itu ada. Artinya apa? Apa yang dikatakan di Quran benar, bahwa Torah dari rubah-rubah. Terus kita berangkat ke kitabnya umat Kristen yang dikenal sebagai Evangelion. Itu bahasa Greek. Injil itu Semitik, bahasa Semitik. Nah, Evangelion atau Gospel. Gospel itu kan di dalamnya ada tiga Evangelion yang sinoptik. Matius, Markus, Lukas. Terus kan satunya lagi Yohanes, ditambah lagi surat-surat dari Paulus. Nah, Gospel sendiri, kalau kita lihat, saya mengambil satu perspektif dari seorang pakar, scholar. Beliau adalah Profesor Busmester dan juga Bart Ehrman. New Testament atau PP itu mengalami 400.000 varian. Jadi apa yang dinarasikan di dalam Quran itu benar adanya, bahwa kitab mereka diubah-ubah. Belum lagi sekarang PPTB 2 Pak Menteri. Nah, banyak sekali yang direvisi. Yang kita nggak tahu besok lembaga Alkitab Indonesia mau merevisi lagi, kita juga nggak tahu. Tapi realitanya seperti itu gitu. Nah di situ aku berpikir, ini yang benar yang mana gitu? Kristen kah, Judaism kah, Islam kah? Itu sempat polemik. Tapi kalau dari Kristen itu, aku udah fix. Ini Kristen tidak sesuai dengan mindset saya. Di Judaism seperti itu, dan akhirnya aku memilih Islam. Nah di situ saya belajar sampai sekarang. Saya banyak belajar di filologi, historis, dan juga kristologi. Jadi ketika saya memeluk Islam, ada satu kebanggaan dalam diri saya bahwa sebenarnya Islam ini sudah ada sejak dulu. Makanya para rabi-rabi Yahudi itu kalau ada orang masuk ke Jewish, pasti dibilangnya gini, agama kamu apa? Kristen. Udah kamu jadi Benenoa aja. Tapi
kalau Islam, ketika Nabi ditanya tentang Islam, what do you think about Muslim? Para Nabi menanggapi dengan hal yang positif gitu. Kenapa? Karena Islam sendiri secara tidak langsung sudah mengajarkan selfan, miswak, penemoan, 7 rukun. Tapi kalau ketika kita nanya kepada para Nabi, what do you think about Christianity, Arab? Mereka jawabnya, Christianity, that is idolatry. Itu realita. Ketika para Nabi menarasikan bahwa kekristenan itu lebih condong ke idolatry, di mana ketika ada satu pertanyaan, saya mengambil referensi dari Rabi Tofiasina. Kenapa? Karena mereka menyembah manusia sekaligus Tuhan. Itu ada di Konsili Chalcedon. Yesus itu hipostatik union. Dia sepenuhnya manusia, dia sepenuhnya Allah. Nah itu pengajaran Kristen, itu imannya Kristen, berbeda dengan kita. Kalau kita itu kan Islam, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Sementara di dalam Judaism, Lo is El. Jadi Hashem itu bukanlah manusia, apalagi putra manusia. Itu ada something same antara Judaism dengan Islam, berbeda dengan kekristenan. Karena mayoritas kekristenan itu lebih condong pengajarannya yang mengambil perspektif para gereja. Nah seperti itu. Terakhir saya berdialog dengan pendeta Muriwali Yanto Matalu. Beliau seorang pendeta di Malang. Kita berdialog, kita sharing terkait dengan konsep fundamentalis mereka yang dikenal sebagai Trinitas. Ada hal yang cukup menarik yang kalau saya bilang banyak sekali narasi-narasi yang mereka sampaikan itu nggak masuk di logika kita gitu. Ini bukan saya untuk menyerang kekristenan, tetapi realitanya ketika saya berdialog itu ada hal yang nggak bisa diterima dengan akal sehat gitu. Padahal di dalam kitab mereka ada tertulis dalam tanda kutip fi ahafta, berbicara tentang kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Lagi-lagi di situ yang dipakai adalah akal. Tapi kalau dulu kita menjadi umat Kristen pasti dibilangnya begini, udah imani aja. Doktrin sekali selamat tetap selamat, kan gitu dulu. Kita diajarin pendetanya. Percaya Yesus, berbuat baik, selamat dunia akhirat. Nah seperti itu dulu. Tetapi ketika kita dulu, kalau ditanya, bagaimana Tuhanmu? Kita bingung menjawab. Berbeda dengan Islam. Ketika kita ditanya, oh jadi kita buat Muslim, kita ditanya terkait dengan Tuhan kita bisa jawab dulu. Jadi artinya begini, Sang Pencipta, ketika dia menurunkan risalahnya, Allah itu tahu kapasitas kita sebagai seorang manusia. Mindset kita dalam berpikir, itu Allah sudah paham. Analoginya begini, seorang guru SMP itu tidak mungkin memberi pelajaran melebihi kapasitas murid tersebut. Jadi apa yang diajarkan Islam itu pasti bisa dimengerti oleh umatnya. Berbeda dengan agama kita yang dulu. Kalau kita ditanya tentang Trinitas, oh itu misteri Tuhan, kan gitu. Dikit-dikit misteri Tuhan, kan gitu. Berbeda dengan Islam. Ketika Islam ditanya, Islam bisa menjawab. Kenapa? Karena Islam adalah salah satu agama yang sangat rasional dan bisa diterima oleh semua umat manusia. Ya, sementara ini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ya, yang mau nanya nggak apa-apa. Silakan. Atau mungkin materinya terlalu berat untuk dia. Iya, bahasanya asik, bahasanya terlalu akademis. Gak apa-apa.
Mungkin ada yang bisa ditanya. Iya, nggak apa-apa. Boleh, boleh. Saya dulu STM di Jalan Patual. Ya, yang dekat jualan ikan itu kan dulu banyak. STM Negeri 1 ya. Sempat sekolah kitab di Menangga itu ada. Terus sempat di Jawa Tengah di Magelang itu saya menjadi salah satu pengajar satu gereja besar yang dimana dulu gereja itu pernah menuntut lembaga Alkitab Indonesia terkait pemakaian nama Allah. Saya dulu gembala saya itu Pak Yakub dan Pak Lukas Sutrisno. Saya diberi satu kepercayaan untuk membackup semua pengajaran di gereja tersebut. Pendidikan kekristenan dari itu sekolah itu sempat mau masuk di sekolah tinggi teologi tapi tidak boleh. Saya lebih ke online. Terus ya. Keluarga dulu saya semua Kristen. Jadi ibu itu ikut bapak menjadi Kristen. Meninggal dalam keadaan Kristen. Dan saudara-saudara saya alhamdulillah sekarang Islam semua. Jadi saya paling terakhir yang masuk Islam. Paling terakhir masuk Islam. Ya, boleh, boleh. Ya, pertanyaannya bagus. Kalau dari keluarga pasti ada yang namanya pro dan kontra, tetapi alhamdulillah keluarga saya dewasa cara berpikirnya. Jadi iman seseorang itu bukan berdasarkan paksaan. Jadi ada resiko yang harus ditanggung. Ketika saya memilih Islam sebagai agama saya, jadi artinya itu sudah menjadi tanggung jawab saya sendiri. Gitu. Jadi dari pihak keluarga nggak ada masalah. Jadi saya bersyukur dibandingkan dengan yang lain kan banyak yang lain itu ketika dia mualaf diusir, nggak diakui sama keluarga. Tapi saya bersyukur bahwa keluarga saya sangat respect gitu. Sekalipun saya sekarang Islam, nggak ada masalah. Jadi itu tergantung kepada saya. Kalau memang benar-benar di Islam ya jalanin Islam kayak gitu. Terus untuk teman-teman saya, dan saya juga harus objektif. Kalau dari teman yang yang di kerjaan tidak ada masalah. Tetapi dari teman saya yang dimana saya dulu menjadi seorang apologet itu kecewa. Jadi yang dulunya saya bersama-sama berjuang melawan dulu korupsitan lawan dialog saya. Jadi udah kayak musuh saya gitu. Dalam tanda kutip berdialog. Itu banyak sampai sekarang gitu. Jadi mereka menyerang pribadi saya, hominem seperti itu. Jadi ada pro dan kontranya kayak gitu. Saya masuk Muslim tahun kemarin, tanggal 10 bulan berapa? Bulan 10 di Masjid Al-Akbar. Ya, di Masjid Al-Akbar yang jadi pemimpin saya prosesi saya itu Ustaz Wali didampingi sama Kodoli dan Profesor Menemani Muslim, alhamdulillah. Ya, sama-sama. Ya, mungkin
mungkin yang lain silakan Bu. Oh itu saya proses 4 tahun. Jadi waktu saya Judaism, saya juga mempelajari Islam. Jadi saya tuh benar-benar belajar bedanya. Banyak orang itu dia pindah satu faktor ekonomi dan faktor untuk menikah itu paling banyak. Tapi kalau saya itu saya belajar mulai dari Kristen, Jewish sampai ke Islam saya belajar. Jadi saya mempelajari itu semua bukan sama orang sembarangan. Di Kristen saya belajar dengan pendeta besar Pak Lukas Sutrisno, Yakub Sulistyo, dan juga dari kalangan Jewish, ada Italki, ada Ishak Stafila. Dan kalau saya di Judaism, saya belajar sama Rabbi Profesina, Rabbi Moshe Peretz, Rabbi Simon Polo, Mora Eliseva, Rabbi Benjamin Meza, Rabbi Yaakov Baru. Jadi di belakang saya semua orang-orang besar. Dan di Islam itu alhamdulillah juga orang-orang besar. Kodok di Profesor Barat Kamali, beliau bagi saya adalah guru. Jadi saya pindah ke Islam itu faktornya yang belajar itu. Jadi saya memahami Islam bukan dalam arti faktor ekonomi, bukan dalam arti saya mau nikah. Soalnya kan banyak orang itu convert dalam konteks religion. Satu faktor ekonomi, yang kedua dia ingin menikah. Itu banyak. Jadi hidayah dia itu tak perfect. Beda sama orang yang belajar, dia memahami satu risalah. Jadi tiga agama ini saya sandingkan. Kitabnya saya kumpuli, pengajarannya saya kumpuli, dan saya melepaskan mindset saya ini saya taruh di titik nol. Mana yang baik untuk aku dalam masa depan. Dan itu saya perjuangkan. Itu kurang lebih hampir 4 tahun baru di dalam hati saya fix. Jadi saya masuk Islam bukan berdasarkan mimpi, maaf ya. Saya tuh gak setuju kalau saya itu ada orang tidak oh saya mimpi ketemu ini, ketemu itu, ya kan. Itu bagi saya gak masuk akal. Karena kebenaran itu bukan berdasarkan mimpi. Kenapa? Karena baginda Rasulullah itu menerima Quran dari Iqra, artinya kita disuruh belajar dari nol. Nah maka dari saya itu begitu respect terhadap Islam, karena Islam mengajarkan kita mulai dari basic, yaitu Iqra, kita disuruh baca dulu. Jadi bagaimana kita bisa melakukan segala sesuatu kalau kita nggak bisa baca kan gitu. Makanya banyak tuh orang masuk di rumah, banyak yang keliru. Ketika pintu ada tulisannya tolong kita tarik, tapi kita nggak sadar. Kenapa? Karena kita orang baca. Nah, kayak gitu. Mungkin ada lagi. Komunitas Yahudi ini kan nggak banyak dikenal di Indonesia. Ya. Karena di Jalan Kaya itu ada sinagognya. Ya. Ya kalau di Indo, kita ngomong di Indo aja. Di Indo itu mayoritas Jewish itu diperkirakan ada 20% itu ada, 15-20% ada. Di Manado itu ada komunitas Jewish di sana yang dipimpin sama Rabbi Yaakov Baru. Di Jakarta itu ada Rabbi Benjamin Meza dari UIGC, terus dari SKI, dari Mora Eliseva itu juga komunitas Judaism. Jadi kalau di Indo mereka udah terang-terangan, beda kayak dulu ya. Dulu itu kalau kita ngomongin Yahudi kayak gimana gitu. Tapi sekarang mereka udah mulai terbuka. Kenapa? Sekalipun Judaism itu tidak agamanya, tidak
tidak masuk dalam kolom komentar, tetapi undang-undang itu melindungi. Jadi mereka mulai menunjukkan jati diri mereka. Itu udah ada di Indonesia. Kayak gitu. Dari istilahnya masih minoritas. Ya boleh. Apa yang menarik di Yahudi? Ya. Sebenarnya apa yang menarik di Judaism? Ya, kalau Yahudi itu etnis. Yahudi itu etnis, ada Yahudi yang Islam, ada Yahudi yang Kristen, ada Yahudi yang ateis, ada juga Yahudi yang Judaism. Tapi kalau Judaism, dia udah pasti Yahudi. Pertanyaannya baru, apa yang menarik dari Judaism? Dulu aku berpikirnya begini, kalau saya mempercayai bahwa kita percaya dengan adanya Tuhan, mindset saya berpikir, kitab apa yang pertama kali diturunkan? Torah. Berarti mau nggak mau, mindset saya begini, yang menjadi ukuran itu Torah, bukan kitab yang baru. Itu mindset saya yang dulu. Tapi saya belum belajar Quran begitu detail. Jadi point of view saya itu menarasikan begini, segala sesuatu itu harus diukur dengan yang namanya Torah, karena Torah ini pertama kali yang diturunkan. Nah, sebelum berjalannya waktu, saya membaca Quran. Di Quran ada narasi bahwa kitab mereka sudah dirubah. Saya nggak percaya di situ. Oh, nggak bisa. Kalau Quran mengatakan bahwa Torah dirubah, seharusnya Quran harus bisa menunjukkan kitab yang asli kan gitu. Nah, saya berpikir lagi, benar nggak sih Quran ini menarasikan demikian kan gitu? Dan yang menarik di dalam Torah, kita belajar dari original text. Sama halnya dengan Quran. Quran itu kan original text bahasa Arab. Satu utuh dengan itu di dalam kultur budaya Semitik. Jadi kultur budaya bahasanya sama. Nah, apa yang menarik dari Judaism? Judaism itu adalah salah satu religion yang begitu eksklusif. Jadi berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Kalau saya bilang eksklusifnya itu dalam mindset saya itu begini. Kan kalau dulu kita menjadi orang Kristen itu kan bangsa Israel itu bangsa yang tertentu. Artinya bangsa yang paling bodoh kan gitu. Makanya dia sampai eksklusif gitu. Sampai eksklusif supaya dia bisa ngerti gitu. Dan menjadi Judaism itu ya, menjadi satu kebanggaan tersendiri gitu. Tuhannya asli Tuhannya asli yang disembah oleh para nabi, kitabnya berbahasa Hindu, bahkan literaturnya banyak. Dan itu membuat diri saya pada waktu itu semakin percaya bahwa Judaism ini yang benar gitu. Tapi seiringnya berjalannya waktu, Quran mengkoreksi kitab tersebut gitu. Dan akhirnya saya open minded, saya mempelajari Quran dan ternyata apa yang dinarasikan Quran terkait dengan kitab mereka dalam tanda kutip Torah. Torah itu sekarang ada dua versi, ada Torah Samaria dan ada Torah yang mengambil dari teks Masoretik. Jadi ada something different, ada sesuatu yang berbeda di situ. Ini bagaimana mungkin saya memakai Torah yang ini, sementara di sana ada Torah yang lain kan gitu. Dan di situ saya mulai berpikir ini nggak bisa diteruskan. Dan saya berhenti menjadi seorang Judaism dan saya hijrah ke Islam. Nah seperti itu. Mungkin ada lagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ini saya bertanya lagi Pak Valen. Setelah mempelajari Islam dan memutuskan hijrah, di Islam itu kan ada syariat-syariat yang harus dikerjakan seperti sholat, berdoa, zakat, puasa. Untuk pribadi Pak Valen sendiri melihat syariat-syariat yang harus dikerjakan dalam Islam ini, apakah Pak Valen berat melaksanakan itu, atau mungkin ada sedikit kesamaan atau perbedaannya apa? Dan menurut Pak Valen sendiri untuk melaksanakan syariat-syariat Islam itu, kita orang Muslim itu ikhlas lillahi ta'ala. Tapi bagaimana dengan Pak Valen sendiri yang berbicara, apa itu beban atau memang itu sudah menjadi kebutuhan atau sekedar hiburan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Jadi kalau masalah syariat udah terbiasa ya. Kenapa? Karena dulu waktu saya Judaism itu hampir sama ya, tapi tidak bisa 100% sama. Jadi kalau di Judaism itu dikenalnya halakha. Kalau di Islam itu syariat. Contoh yang ini kan sunnah. Di Judaism juga ada. Terus kita pakai cincin sunnah. Itu ada semua. Di Judaism, di Islam sama. Cuma nggak 100% sama ya. Makanya kalau saya mengutip referensi dari Judaism di dalam Fikih Akbar, musik ibu Torah di sini misalnya Yuswa di sini. Jadi Torah itu diajarkan turun-temurun, itu pasti ada yang namanya halakha. Halakha kalau di Judaism, kalau di Islam syariat. Contoh kecil lagi, ketika kita sholat, dulu waktu saya Judaism, saya harus menghadap ke Yerusalem. Di Islam saya harus menghadap ke kiblat. Itu cuma miring dikit. Jadi bisa kalau saya hadap sini, waktu Judaism saya hadap lurus, terus sekarang di Islam saya cuma miring dikit. Jadi nggak beda jauh. Kenapa kok nggak beda jauh? Karena Israel dan Arab ini saudara dari satu bapak yang sama, yaitu Abraham, dan menyembah satu Tuhan yang sama. Jadi nggak ada masalah. Bahkan sholatnya, kalau di Judaism itu ada 3, tefilah, sahari, mincha, ma'arif. Kalau di Islam cuma ditambah 2, 5 waktu, nanti malamnya ada tahajud. Dan pokoknya nggak berat. Jadi ada yang sama tapi nggak 100% sama. Kalau sama udah pasti Judaism Islam, tapi nggak 100% sama. Jadi mulai dari atas kepala sampai ke bawah itu hampir sama dengan Judaism, tapi nggak bisa 100% sama. Kita sholat pakai peci. Kalau di Judaism itu ada yang namanya kayak gini. Ini kalau di saya yang dulu, ini namanya tali. Cara pakainya pun hampir sama. Dipakai kayak begini. Jadi nggak seberapa berat. Syariat di Islam itu hampir sama dengan halakha yang di Judaism. Contoh kayak begini. Ini baris perempuan. Ini baris laki. Begitu juga Judaism seperti itu. Jadi ada syariat-syariat yang yang hampir sama dengan Islam. Jadi itu mungkin nggak terlalu berat bagi saya, karena dulu saya udah pernah belajar di Judaism, karena Judaism dan Islam itu sebenarnya dari akar yang sama, gitu. Tapi bukan Bani Israel ya. Kalau Bani Israel itu kan negatif, maksudnya dari para nabi. Jadi kalau kita berbicara tentang syariat, itu hampir sama. Jadi tidak ada yang susah gitu. Kecuali dulunya Kristen, terus langsung ke Islam. Nah itu yang susah. Susahnya di mana? Belajar Al-Quran itu susahnya. Kenapa? Karena dulunya Kristen, jangankan baca bahasa Arab ya. Dulu di Kristen aja baca original text gak pernah. Bacanya terjemahan terus lagi. Berbeda dengan Judaism. Kalau Judaism kita belajar Hebrew, bahasa Hebrew
itu kalau kita geser dikit ke kultur budaya Arab, itu gampang. Contoh, kalau di Ikro kita belajar huruf per huruf. Kalau bahasa Ibrani itu alef, kalau di Arab alif. Contoh kata-kata Arab dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani alef, lamat, he. Itu kalau diucapkan sama Allah. Kalau dalam bahasa Arab alif, lam, ha. Itu juga dilafalkan Allah sama. Kenapa kok sama? Ya karena itu tadi adik kakak Ishak dan Ismail. Bapaknya sama, Abraham. Pasti Tuhannya sama, tak mungkin beda. Yang beda Tuhan kita dulu beda. Tuhan yang pernah disalib. Kalau Tuhan kita kan enggak, kan gitu. Mungkin ada lagi atau saya yang bertanya. Apa lagi, Pak? Boleh. Tapi ada yang menarik. Iya. Dalam bahasa Indonesia. Iya. Sama, tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada Oh gitu. Oh. rusak obat itu malaka. Apa kedekatan bahasa itu begitu jauh. Syariat juga kalau malaka itu kira-kira sepertinya gimana? Ya bagus ya. Argumentasi yang bagus. Jadi kalau kita berbicara tentang kultur budaya bahasa, beda ya. Bedanya gini. Kultur budaya bahasa Semitik itu pasti berbeda dengan kultur budaya bahasa Indo. Itu pasti. Kalau kita mau membandingkan sama-sama Semitik, maka yang menjadi acuan adalah rumpun bangsa Semitik. Arab, Israel, nah itu baru. Tapi kalau dari Hebrew language ke Indonesia itu bukan satu rumpun, tapi nanti masuknya ke translation. Contoh begini, padanan kata dari alef di dalam bahasa Arab itu sama dengan alif, kan gitu. Nah, di dalam bahasa Indonesia beda lagi, karena rumpun budaya bahasa Semitik itu maknanya banyak. Alif aja pasti kan itu maknanya satu, pasti lebih dari 50 kata, kan gitu. Beda sama abjad Indonesia, itu nggak bisa diartikan kecuali dibunyikan vowel kan gitu. Makanya kita harus bedain dulu kultur budaya Semitik dengan kultur budaya bahasa kita. Nah itu Pak. Dialekkan tadi bahasa. Itu dari bahasa Hindu. Ya ada lagi Pak. Silakan yang lain. Bapak Ibu. Jangan karena sama-sama pernah jadi Kristen datang. Atau nanti saya yang tanya balik. Saya Ya. koreksi Al-Quran terhadap surat tadi yang kemudian menjadi titik paling Ya itu tadi simple. Ketika Quran menarasikan bahwa kitab mereka dirubah, saya harus mencari tahu benar nggak kitab mereka dirubah kan gitu. Dan realitanya Taurat itu ada dua versi, ada versi Samaria, Gerizi, dan ada versi yang dari Israel sendiri yang ngambil dari naskah Masoret. Yang naskah Masoret itu ada dipegang oleh kalangan saya Ortodok Judaism yang majority di tanah Israel. Sementara yang di Gunung Gerizim itu Torahnya beda dengan yang kita pakai. Nah disitulah saya berpikir, oh ternyata apa yang dinarasikan Quran benar gitu. Bahwa kitab mereka dirubah kan gitu. Kecuali Torah itu satu versi. Berarti klaim Quran kan sama. Tetapi realitanya ketika Quran bernarasi
ada dua versi Torah. Yang dari kalangan Israel, yang non Yelizim berkata Torah kamu kofel. Kofel itu kalau dalam kita Islam itu apa ya? Kayak haram. Yang menggugurkan keimanan masyarakat atau ada yang lain? Nggak ada. Hanya itu aja dari sisi kitab mereka. Karena perbedaan Islam dan Judaism itu sedikit. Karena mereka juga menyembah Tuhan yang satu. Tetapi itu panjang kali, itu bisa jadi seminar kalau dibahas. Itu perlu penelitian. Ya, nanti di tanggal 18 itu bisa. Silakan Bu, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari saya mau tanya tentang kebetulan saya juga lagi tertarik juga dari saya ingin tahu pemahaman dari sisi Yahudi ya. Iya. Pemahaman tentang Allah itu sendiri bagaimana? Karena kan penulisan Allah di Islam dan penulisan Allah di Hebrew itu mirip-mirip, hanya beda satu huruf belakangnya. Nah, ini menganut ada hubungannya juga mungkin untuk yang Hindu ya, karena lagi rame juga di kita di India. Banyak pengakuan bahwasanya di tangan Arab itu adalah moyangnya Hindu di dunia sebelum India. Jadi pemahaman penulisan pemahaman Allah dan penulisan Allah itu sendiri antara Hindu dan Yahudi sendiri bagaimana dengan kemudian yang ditarik lagi ke Islam bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaannya udah mulai agak sulit ya. Udah mulai agak sulit. Jadi begini, dalam perspektif Judaism, saya jawab dulu yang terakhir. Hindu di dalam mindsetnya Judaism, apapun juga yang mempertuhankan selain daripada Allah mereka, itu nggak diterima. Itu satu. Terus terkait dengan bahasa ya. Bahasa yang tadi dalam konteks konsonan kata Allah yang dari Arab dan Hebrew, apakah sama? Maknanya sama, tetapi ditulis dengan bentuk huruf yang berbeda. Contoh misal di Hebrew language atau bahasa Ibrani itu dikenal sebagai Lashon HaKodesh. Nah itu ada kata Ivri dan ada kata Fasur, ada Paleo Hebrew dan ada Hebrew modern. Kenapa Quran menuliskan nama sesembahan kita properly, yaitu Alif Lam Lam Ha? Ini menjadi satu hal polemik yang diperdebatkan oleh kalangan Rabbi. Kalau dari Judaism, bahasa pertama kali mereka mengklaim Hebrew atau Ibrani. Sementara tokoh Ivri itu kan Ibrani, itu ada pertama kali disebut di eranya Abraham. Abraham itu disebut sebagai Ivri. Setelah
Ifrit masuk ke zaman Nabi Musa atau Mose Rabi, dikenal sebagai Bani Israel. Jadi patokannya Ifrit itu ada di eranya Abraham. Berarti sebelum Abraham bahasa apa tuh? Kan gitu. Nah, kalau kita mempercayai Quran sebagai kitab kita, Quran yang di Lauhul Mahfuz itu kan bukan makhluk, dan itu ditulis di dalam bahasa Arab. Jadi nama sesembahan yang paling benar itu yang memakai bahasa yang ditulis di dalam Quran yang dulu ada di Lauhul Mahfuz, yaitu alif lam lam ha. Dan kalau mindset saya, duluan mana Ibrani dan Hebrew? Pasti duluan Arab, kan gitu. Kenapa? Karena Abraham itu punya anak pertama itu Ismail. Ismail sampai ke bawah menurunkan 12 raja dari Kedar ke bawah, itu baginda Rasulullah. Dari Sarah, Ishak, Yakub baru muncul ke-12 suku Israel. Jadi ketika bahasa Ibrani itu baru nongol, baru hadir di eranya Abraham. Jadi bahasa sebelum Abraham itu yang dipakai bahasa apa? Itu pertanyaan. Dan itu menjadi satu hal polemik. Tapi saya bersikukuh bahwa bahasa yang dipakai itu adalah bahasa Arab. Kenapa? Kalau kita meninggal, kita ditanya man robuka, dan juga. Jadi nama proper dari Tuhan kita itu juga itu tadi alif lam lam ha, atau kalau diucapkan kan Allah. Tetapi di dalam Torah itu ditulisnya Yod He Vav He. Dan ada satu kalangan rabbinikal, itu konteksnya ini agak susah ya memang ya. Saya pakai perspektif dari Judeo-Arabi. Judeo-Arabi, seorang tokoh otoritas rabbini itu rasa. Rasa ini akronim dari Rabbi Sagaga. Ketika dia menuliskan literatur Jewish dalam konteks Judeo-Arabi, ketika dia ketemu dengan Tetragrammaton Yod He Vav He, dia menuliskan menjadi alif lam lam ha. Judeo-Arabi itu ditulis dalam bahasa Ibrani, tetapi diucapkan itu seperti bahasa. Nah, seperti itu. Jadi memiliki makna yang sama, tapi ditulis dalam bentuk huruf yang berbeda. Tetapi sama aja sebenarnya, satu rukun. Hebrew dengan Arabik itu satu rukun. Di dalam konteks kultur budaya Semitik, bahasa Arami, bahasa Arab, bahasa Ibrani, nah itu satu rukun. Jadi pasti ada yang namanya perbedaan, tapi nggak seberapa jauh. Nah, kayak gitu. Yang pernah saya baca di keyakinan itu di dalam penulisan Allah itu hanya di hadap saja itu. Iya. Itu kadang juga membuat sendiri itu sesat karena idolatry. Iya, Amorazan. Yahudi sendiri banyak sekarang kita menggunakan kata alif juga. Iya. Makanya saya coba ini yang benar yang dulunya yang mana ya? Udah itu aja Pak. Ya jadi ya mungkin Judaism itu merasa gitu. Merasa gimana? Karena yang lahir pertama Ismail, bukan Isa. Dan mereka pasti mengimani karena bahasa Ibrani baru hadir di eranya Abraham. Sementara bahasa Arab itu sebenarnya sudah ada. Makanya ketika para nabi berbicara tentang nur cahaya Islam dan mereka sepakat bahwa agama Islam itu sudah ada di eranya Adam, maka mau nggak mau
Mereka harus bisa menerima ketika Quran di Lauhul Mahfuz yang memakai bahasa Arab itu adalah bahasa pertama kali kan gitu. Mereka tak akan pernah bisa mengatakan bahwa bahasa pertama kali yang dipakai bahasa Ibrani, nggak akan pernah bisa. Kenapa? Karena bahasa Ibrani itu baru dikenal itu di eranya Abraham. Makanya Abraham itu disebut sebagai Ivri. Dan kenapa kalangan Judaism kok dia nggak alergi gitu dengan nama Allah? Itu ada dalam halakah mereka ya. Kalau di Islam itu syariat. Makam dan makam beda ya. Itu ada makamnya Nabi Ibrahim. Itu sekarang menjadi tempat Judaism untuk melakukan tefilah. Jadi mulai dari Saharin, Minha, Ma'arif, mereka juga tefilah di situ. Makanya praktisi Judaism, contoh begini ya, jam 12 mau kan ada di Islam kan ada sholat zuhur. Nah kalau di Judaism itu ada Minha, dia masuk ke pertama pagi itu Saharin, terus siang itu Minha, kalau sore Ma'arif. Misal dia siang ya mau tefilah, dia nggak ada yang namanya sinagog. Sinagog nggak ada dan dia ketemunya masjid. Contoh misal di sini masjid, sebelahnya gereja. Itu Judaism akan memilih masjid daripada gereja. Kenapa? Karena itu udah syariat dalam ajaran mereka atau haraka dalam ajaran mereka. Kenapa? Karena di dalam masjid itu ada entitas Tuhan mereka. Dan itu berangkat dari pemahaman para otoritas rabbinik. Kenapa? Karena mereka juga berdoa di masjid di mana makam Nabi Ibrahim disemayamkan. Terus kenapa mereka kok tidak mau masuk ke dalam gereja? Dan kita tahu Judaism itu sangat kalau saya bilang anti untuk dia berdoa di dalam gereja. Kenapa? Karena Tuhannya udah beda. Di gereja itu umat Kristen menyembah Yesus. Sementara di Muslim itu menyembah Tuhan yang disembah oleh nenek moyang bangsa Israel. Jadi seperti itu. Satu lagi Ustaz. Ya boleh. Mungkin bisa dijelaskan perbedaan mungkin atau persamaan antara makna Ka'bahnya Islam atau kudus Ka'bah itu dengan tefilin yang diakui oleh umat ini. Karena kalau tadi Ustaz ikut kalau Yahudi itu atau Muslim karena ada keyakinan mereka ada Tuhan mereka di masjid dengan bentuk mungkin seperti Ka'bah itu atau di tefilinnya itu kotak kecil. Ya kalau tefilin, sebenarnya tefilin tidak ada sangkut pautnya dengan Ka'bah. Itu cuma satu kalau dibilang itu alat gitu loh ya. Bahasa kasarnya begini, salah satu aksesoris yang udah Tuhan mereka perintahkan. Jadi tefilin yang diikat dari tangan gini ya sampai ke kepala itu tefilin. Terus ada juga tuh tefilin habis itu yang di pinggang kanan kiri itu sit namanya. Terus kalau kain yang kayak begini itu tali. Jadi tefilin itu tidak ada sangkut pautnya dengan Ka'bah kita, arah kiblat kita. Itu aksesoris dari kalau saya bilang itu baju, aksesoris dari baju yang dipakai oleh orang-orang Jewish. Jadi orang-orang Jewish itu yang mereka yang ortodoks mau nggak mau kalau mereka tefilah atau sholat itu yang dipakai itu tefilin yang dari kulit sapi, itu harganya sekarang kurang lebih 8 juta sampai diikat di sini yang bentuk kotak itu di dalamnya ada ayat yang diambil dari Torah. Di dalam kotak itu ada. Itu sama kayak mezuzah itu yang segini tapi separuhnya ini itu dalamnya juga sama
ada satu apa ya, satu huruf Ibrani di dalamnya, dan itu ada satu tempatnya dengan Ka'bah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu Pak izin kalau boleh saya ingin menambahkan sedikit. Kalau Boleh, boleh. boleh. Mohon izin Pak. Yang Bapak tadi tanyakan huruf Ibrani untuk kata Eloh ya Pak. Alef, Lamed, Lamed. Itu dibacanya Eloh Pak. Bukan Allah, bukan Allah. Boleh saya tambahkan sedikit bahwa di dalam tradisi Yahudi dan Judaisme, mereka mengenal ada 7 nama untuk Tuhan yang Maha Kuasa itu Pak. Dari mulai El, Elo, Eloah, Elohim, El Shaddai, kemudian Yod Vav yang paling itu yang disebut tetragramaton tadi, dan terakhir Sebaot. Dari 7 nama itu, yang paling suci itu adalah yang Yod Vav itu Pak. Yang Yod Vav itu paling huruf, dan mereka tidak boleh menyebutkan itu dengan sebutan apapun. Mereka menggantinya dengan sebutan Adonai atau Hashem. Kalau Adonai di dalam bahasa Arabnya mungkin sepertinya sepadan dengan kata Rob. Kalau yang Hashem itu artinya nama itu, tapi mereka nggak boleh sebutkan karena saking sucinya gitu buat mereka. Allah sudah jelaskan bahwa yang Rabi Sandiagaon itu sudah menerjemahkan 4 huruf yang paling suci itu ke dalam bahasa Arab itu menjadi Allah. Jadi mereka menyetarakan antara Yahudi dengan kata Allah, disetarakan. Mudah-mudahan sedikit jawab ya. Terkait dengan dari tadi, saya punya video dari salah seorang penganut Judaisme yang dia menganalisis perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Pada saat itulah mereka baru mulai menggunakan teknik. Ternyata Pak, ada sesuatu yang sangat menarik di situ. Dia menganggap bahwa bangsa Israel itu keluar daripada penyembahan piramid. Karena selama 430 tahun kan mereka berada di luar Mesir kan. Mereka keluar dari Mesir itu, keluar dari sistem penyembahan piramid, menjadi penyembahan yang kubus, cube. Jadi kalau dianalisis sama dia, itu ada kemungkinan ada hubungannya dengan Ka'bah. Oh, gitu. Ya, itu yang ngomong orang Yahudi sendiri. Oh, info terbaru. Aku belum tahu. Nah, cukup lama. Udah lama. Cuma memang Yahudi itu juga termasuk pemusuh Islam. Oh, Yahudi itu pemusuh Islam, tapi dia mengakui bahwa teknik itu lama keluarnya bangsa Israel dari penyembahan piramid ke penyembahan Ka'bah. Dan dia mengaku sendiri bahwa Nabi Musa, karena dia menantunya Yetro, sudah pasti dia pasti berhaji. Karena Yetro kan buat Yahudi kan imam iya. di Midian, Oh, dan Nabi Musa harus bekerja atau mengabdi kepada mertuanya selama 8 musim haji. Ya, sudah disebutkan. Betul ya? Itu artinya 8 musim haji. Artinya pasti Nabi Musa pasti berhaji. Itu aja. Mohon maaf. Luar biasa. Saya hanya sekedar, mohon maaf Pak Ferry, sekedar memberikan informasi saja, termasuk dari Pak Valen, Pak Valen, Pak Ferry, dan teman-teman yang mungkin baru ya kenal dengan mungkin sebagai itu dia kenal dengan Pak Ferry. Pak Ferry nama lengkapnya adalah Ferry Majarius Ferry. Jadi nama aslinya Majarius Ferry. Tapi setelah masih sudah berubah ya, kata Pak ya. Jadi kok kabar? Ya. Dan beliau subhanallah luar biasa, masuk Islam satu keluarga. Ya, masuk Islam satu keluarga. Proses masuk Islamnya cukup luar biasa karena beliau selalu habis dari gereja kita mengikuti
bagian itu di rumah itu kemudian browsing cerita Ibrahim menurut Alkitab bagaimana, Ibrahim menurut Al-Quran bagaimana. Ya sekitar itulah ceritanya. Perang batin pada akhirnya kemudian dia memutuskan untuk masuk Islam. Dan orang yang pertama kali diajak untuk sharing masuk Islam adalah istrinya. Subhanallah. Saat itu istrinya tidak bilang langsung yes, tidak, beri kesempatan saya untuk merenung. Dan pada akhirnya hampir 1 bulan istrinya mengiyakan, namun masih ada pertanyaan bagaimana anak-anak. Ya, cerita singkat, alhamdulillah sekarang anaknya sudah berada di pondok pesantren. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, mudah-mudahan cerita ini menjadi penyemangat untuk kita semuanya. Amin Allah amin. Dan teman-teman yang hadir ini adalah teman-teman muhtadin, ya, teman-teman muhtadin, teman-teman yang ada yang sebagian besar ikrar di Masjid Al-Falah, ada yang ikrar di Masjid Tinggu. Monggo leksi di Tinggu. Halo, ini punya agama dua dulunya sebelum masuk Islam, yaitu Hindu dan Buddha. Nah, ya. Ada yang perempuan yang masuk Islam di Tinggu? Tidak ada ya. Yang di Al-Akbar? Oh, tidak ada. Oh, tidak ada. Di masjid lain. Yang masuk Islam di masjid lain. Nah, ini Bu Dewi, masjid mana Bu? Di Jember. Ya, alhamdulillah ternyata ikrarnya di Jember, tapi aktif di masjid Al-Falah. Alhamdulillah. Ya, demikian sedikit tambahan cerita untuk membuat suasana lebih hidup lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu yang masih tanya. Ini bahasanya tinggi-tinggi. Ibu-ibu ini bahasa apa? Boleh tanya pakai bahasa apa? Siapa? Silakan Ibu. Ya. Ada. Ya kalau nggak ada mungkin ada. Oh, oke. Aku nanya sama aku dulu dia aja. Jangan yang lain aja. Aku punya satu pertanyaan gini. Yang jawab satu aja ya. Nanti kalau semua nggak cukup waktunya. Ketika Anda dulu menjadi seorang Kristen, apakah di dalam mindset Anda? Pasti dong. Ketika Anda beragama Kristen dulu, mindset Anda itu saya pasti ke surga kan. Nah, di dalam Kristen, Tuhannya kan ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika kalian nanti ke surga, siapa yang kalian ketemu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya ada tanggal 17 Juni 2021 di Mall Center Surabaya. Jadi kalau dulu bagi saya karena saya dari Reform ya, kita meyakini Trinitas itu tiga, Putra Kudus itu. Cuma jujur saya nggak pernah kepikiran ya kalau kita mau ketemu siapa gitu ya. Masih bertiga kan di dalam kita di doktrin ada tiga pribadi. Saya di Manado berarti ada tiga, ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Roh Kudus kan roh
juga bisa alokasi dana. Kebetulan kemarin sama Pak Doni, sama Pak Maret juga berdoa ya, ketemu seseorang yang juga masih galau, sama Pak Doni udah dijelaskan sampai jam 12 malam gitu ya. Kita tapi kembali seperti saya dulu, istilahnya masih ngeyel gitu ya, masih ngeyel, saya masih selamat kok di sana gitu. Nah di sini saya bersyukur bisa Allah ubah mindsetnya gitu ya, karena kalau kita nggak mengubah mindset kita pasti doktrin itu sudah mengakar gitu ya. Jadi bagi kita yang sudah Allah percayakan bisa syahadat, bisa jadi mu'alaf, semoga kita tetap istiqomah dan kita juga rindu untuk terus berdakwah ya dengan cara kita masing-masing. Kita tidak menjelekkan mereka ya, karena kita tahu di saat kita di sana pun kita pasti menganggap itu yang benar gitu. Kita hanya bisa mendoakan dan memberikan bukti-bukti otentik sesuai seperti yang disampaikan Ibu Doni tentang bahasa aslinya, itu kan kita dulu nggak tahu gitu ya, karena memang nggak belajar gitu. Jadi terima kasih untuk para kristolog, untuk Bu Doni, Prof. Ali juga beberapa apologet yang membuka wawasan, tapi jujur memang sebagai orang Kristen kita dulunya jarang berpikir logika, jadi cuma pakai perasaan iman saja gitu ya. Nah, kita sebagai umat muslim kita mendapatkan logika karena kita memang diberikan akal pikiran oleh Allah untuk berpikir. Jadi kalau saya dulu mungkin sebenarnya tidak dijawab kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin dari saya itu aja, mungkin ada acara yang lain mungkin. Silakan Pak Ustadznya aja, silakan. Oke. Ya baik para Ivan Villa semuanya yang ada di sini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan dari semua pengurus petinggi dan anggota mualaf yang ada di Masjid Al-Falah Surabaya ini. Saya sangat bersyukur ya. Mungkin ini ada satu pertemuan yang begitu menarik dan alangkah baiknya kita yang mualaf ini bisa mempelajari religion kita yang baru supaya kedepannya kita tetap menjadi Islam yang istiqomah. Jadi, akhir kata saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua ustadz yang ada di sini dan juga ibu-ibu yang sudah hadir, bapak-bapak, semuanya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, beliau ini tinggalnya di Surabaya. Iya. Tinggalnya di Surabaya. Ternyata banyak ilmuwan kristologi yang tinggal di Surabaya, ilmuwan yang juga tinggal di Surabaya. Mereka belum pernah kumpul begini kan ya. Begitu kumpul diberi pencerahan kaget. Apa? Bahasanya aneh-aneh. Ya. Ya. Kalau sering mendengar, insya Allah akan paham. Ya, selama kita tidak pernah mendengar, kita tidak pernah akan belajar tentang yang baru. Nah, mungkin Ustaz Zawawi ke depan kita mengadakan pembinaan ini setiap Rabu dan Jumat, Ustaz. Rabu Jumat untuk para mu'alaf ini dibagi menjadi 3, ada akidah, ada ibadah, dan ada Al-Quran. Yang belum bisa baca Al-Quran itu biasanya ya butuh waktu 1 bulan, insya Allah sudah bisa ngaji, Ustaz. Kalau memang dari nol ya. 1 bulan aja Bu, ya. Kalau mau, ya. Kadang-kadang ini setelah diajari sebentar terus kemudian pindah ke tempat lain sehingga tidak bisa meneruskan ngajinya.
Nah, kami berharap apa yang sudah kita dapatkan hari ini tetap menjadi khazanah ilmu baru tentang keyahudian, kebahasan yang unik-unik yang bagi ibu-ibu yang sepuh-sepuh. Bu Teti nyantol kira-kira? Nyantol. Ya, ya, ya. Dari sekian banyak ini yang karena nikah tidak lebih dari separuh, Ustaz. Rata-rata ya karena hidayah yang sederhana-sederhana. Dulu ada yang memang karena mimpi yang ketemu dengan ini, akhirnya jadi masuk Islam. Kalau Bu Prade, kalau saya itu anak saya nggak bisa, sedangkan tiap kali pulang sekolah tuh ya. tapi kan oleh dari sekolahnya itu saya dipagi, gimana kalau anak bisa nggak bisa ini, nggak bisa apa-apa. Dalam Islam ini apa ya? Menurut saya itu hanya karena identitas saja. Pada waktu itu. Dan waktu itu kan orang-orang yang saya teman arisan kan banyak yang muslim. Jadi saya tuh hanya ngikutin aja. Ya, sederhana kan, Ustaz? Ya. Hanya karena izin anaknya tidak bisa garap soal agama, kemudian masuk Islam. Ya. Kadang-kadang masuk Islam tidak terlalu rumit, asal hidayahnya nyampe. Ya. Bahkan ada yang gara-gara naik sepeda, ya biasa sepeda di Al-Falah, dengar adzan, kok aneh ya suaranya, kemudian masuk Islam. Nah, bagi mereka yang masuk Islam karena pengetahuan, biasanya itulah yang jadi mubalik. Ya, seperti Ustaz harian, ya. Jadi kalau kemudian ibu-ibu yang masuk Islamnya dengan jalan yang sederhana tadi, setidak-tidaknya itu sudah dibekal diri kita untuk menjadi pribadi muslim yang baik. Ya, saya tidak bisa belajar terlalu rumit, apa? Iya. Ya, jadi fenomena keislaman, masuk Islam ini dari sekian banyak ini yang karena menikah. Kebetulan yang hadir ini sedikit yang karena menikah. Coba yang karena menikah siapa? Angkat tangan. Hanya satu. Bahkan bukan karena menikah ya. Menikah terus balik lagi ke Islam kan? Ya, balik lagi ke apa? Ya. Ya. Yang lain ini alhamdulillah jalan-jalan yang sederhana itu ternyata mengarahkan mereka menjadi seorang muslim yang baik. Bahkan ini termasuk generasi yang istiqomah, Ustaz. Setiap bulan datang, setiap pengajian apapun, bukan hanya datang, kadang-kadang bawa kue. Ya. Ya, alhamdulillah. Jadi silaturahim kita tidak terikat hanya karena nambah ilmu. Apapun yang dia punya, kadang-kadang ibu-ibu tetap memberi berbagi kepada yang lain. Ya, kita kebetulan ada pengajian bulanan yang setiap bulan Ahad pertama seperti ini, kemudian pembinaan seminggu 2 kali, dan ada kajian akbar 2 kali setiap nisfus sana, Juni dan Desember. Nah, termasuk Ustadz Donditan ini nanti akan hadir menjadi narasumber di 18 Juni ya. Ini tidak boleh tidak hadir. Sebenarnya forum ini tidak dibatasi untuk mu'alaf saja enggak. Tapi ternyata yang hadir ya ini yang mu'alaf ini. Ini tidak ada yang tidak mu'alaf bisa. Semuanya mu'alaf. Ya, mu'alaf. Ada satu orang mu'alaf kebetulan tidak hadir. Jadi karena tidak pernah belajar Islam meskipun KTP-nya Islam, akhirnya dia ikut pembinaan mu'alaf. Nah,
kita menampung mu'alaf yang seperti ini juga. KTP Islam tapi gak Islam-Islam. Islamkan di sini. Ya, Islam di sini. Kalau ada di antara Bapak Ibu punya teman yang begitu ya, belangkrak, tidak karuan, terus tiba-tiba tobat, saya harus kemana? Dimasukkan ke muhtadin. Muhtadin itu kan orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Bukan orang yang belum pernah masuk Islam, tapi orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Kalau dapat petunjuk, silakan belajar di sini. Gratis, dikasih buku, dikasih Quran, dikasih makan oleh sesamanya. Baik, ada tambahan Ustaz Zawi? Cukup ya? Kita siap-siap untuk melaksanakan sholat zuhur. Saya kembalikan ke FC. Demikian tambahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustaz Anang pencerahannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kemudian acara demi acara kita lalui bersama tanpa halangan suatu apapun. Saya pribadi minta maaf yang seberat-besarnya atas kesalahan yang ada. Dan terima kasih pada pembina yang telah membimbing kami dengan sabar. Dan juga terima kasih pada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada pagi hingga siang hari ini. Dan marilah kita tutup bersama acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Jawawi. Waalaikumsalam, ke Dandi. Alhamdulillah Pak, acara hari ini berjalan lancar. Iya Pak. Nah, Pak Ustadz Jawawi ini sebagai pembina para mu'alaf ya Pak ya? Muhtadin, mu'alaf, muhtadin. Pembina para muhtadin di Masjid Al-Falah Surabaya ya Pak ya. Nah, boleh cerita sedikit Pak, Muhtadin Center ini dari kapan di Masjid Al-Falah ini gitu Pak? Oh gitu ya. Okay. Muhtadin Masjid Al-Falah Surabaya itu berdiri persisnya hari Ahad tanggal 23 Syawal 1417 Hijriah. Oh, udah lama ya. Bersamaan dengan hari Ahad tanggal 2 Maret 1997. Masya Allah, lama sekali ya. Jadi sekarang ini usianya berarti sudah 26 tahun. 26 tahun. Ya, 26 tahun Masehi, 27 tahun Hijriah. Ya. Oke. Masya Allah. Dan berdirinya Muhtadin ini itu dilatar belakangi yang pertama di Al-Falah ini begitu masjid ini berdiri langsung kemudian dimanfaatkan untuk sholat Jumat, maka saat itulah pertama kali Al-Falah melayani ikrar. Melayani ikrar. Ya. Sampai hampir tahun 1997 itu. Ya, tetap melayani ikrar, tetapi tidak ada pembinaan. Tidak ada pembinaan. Dan ternyata yang seperti ini itu terjadi di banyak masjid. Betul Pak. Hanya bisa memberikan layanan ikrar, tetapi tidak bisa
melakukan pembinaan. Ya. Nah, kemudian ada informasi-informasi masuk. Informasi-informasi masuk ke Al-Falah bahwa si A itu, si Fulan ini masuk Islam. Tapi pada akhirnya kembali ke agama asal. Ya. Yang kedua, si Fulan ini masuk Islam. Tidak cukup kembali ke agama asal, tapi narik ya suaminya yang dulunya Muslim atau narik yang istrinya dulunya Muslim ke agama itu sampai terdengar oleh kita, Al-Falah. Lalu ada yang tahu bahwa loh, ente ini kan Islam, tapi sekarang puasa kok nggak puasa, gitu ya. Ternyata si mu'alaf tadi itu jawabannya dengan enteng saja. Saya lagi berhalangan, gitu ya. Nah, sementara yang tanya tadi itu adalah pengurus Masjid Al-Falah. Tahu kalau si Fulan ini adalah mu'alaf dan ikrar di Masjid Al-Falah. Dari beberapa info-info yang kurang bagus yang masuk ke Masjid Al-Falah itu, lalu kemudian tiga orang pemuda Masjid Al-Falah ini, termasuk saya yang ada di dalamnya, tiga orang itu membahas tentang bagaimana apa yang harus kita agendakan ya terhadap teman-teman mu'alaf setelah masuk Islam. Lalu kita usulkan ke yayasan bahwa teman-teman kita yang sudah masuk Islam ini harus ada pembinaan. Maka kemudian dimulailah ya layanan ikrar sekaligus wajib ada pembinaan. Itu tepatnya hari Ahad tanggal 2 Maret tahun 1997 atau bertepatan dengan hari Ahad tanggal 23 Syawal 1417 Hijriah. Masya Allah. Nah, itu dari sejak berdiri itu Pak, sampai hari ini, ingat nggak Pak kira-kira sudah berapa orang yang berikrar di Masjid Al-Falah Surabaya Pak? Kalau sebelum COVID ya, sebelum COVID itu saya hitung itu sekitar 3.200. 3.200. Bahkan ketika saya sampaikan di dalam acara apa itu, saat itu ada tambahan dua orang yang ikrar. Jadi 3.202. 3.202. Itu sebelum COVID. Ya. Nah, kalau kemudian sampai sekarang ya kira-kira sekitar tambah 200 mungkin. Kurang lebih tambah 200 ya Pak ya. Masya Allah. Dan yang masuk data yang aktif ikut pembinaan ini berkisar 200. Kurang lebih 200. Yang masuk dalam program pembinaan rutin ya Pak ya? Yang rutin ini. Masya Allah. Ya. Tapi cuma mereka itu datang, tidak datang. Ada yang aktif. Begitu ya. Baik, kalau gitu Pak, terima kasih banyak Pak keterangannya. Ya Pak, ini buat informasi pelengkap kita ya Pak ya. Tetapi saya juga ingin mohon izin kepada Ustaz Zawawi bahwa insya Allah Pak, mohon doanya saya beserta dengan MUI Pusat Jakarta. Insya Allah kami merencanakan untuk membuat sebuah asosiasi Pak. Asosiasi Mu'alaf Indonesia. Jadi tujuannya adalah untuk merangkum data dari setiap mu'alaf center yang ada, baik itu di
mualaf center yayasan, ataupun dari yang mualaf center dari masjid-masjid. Itu kita berharap semua data itu terkumpul, Pak. Jadi kita punya data yang akurat gitu. Mohon doanya, Pak, kalau gitu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran. Amin, amin, amin. Amin. Oke, matur suwun Pak Ustaz Zabawi, terima kasih banyak infonya. Jazakallahu khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.